Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi Podcast BTKP Dinas Pendidikan Bangka Belitung. Jumpa lagi di podcast Sepradi seputar pembicaraan ragam pendidikan. Pada bincang-bincang kita kali ini sudah hadir pemenang lomba pembuatan media pembelajaran digital yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dua guru hebat yang hadir di tengah kita kali ini. Yuk kita berkenalan dengan siapa Pak? Oke, sebelumnya nama saya Mursal Aziz. Saya bekerja di SMA Negeri 2 Pinang dan saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya, saat ini mengampu kelas berapa Pak? Saya alhamdulillah diizinkan untuk mengajar kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 dan kelas 11. Nah, selanjutnya dengan Ibu siapa nih? Ya, bismillah, nama saya Dewi Kartika Subukti. Saya bertugas di SMA Negeri 1 Pangkalan Baru. Saya mengampu matematika. Mengampu pelajaran matematika di kelas berapa, Bu? Saat ini kelas 11 dan 12. Iya, di kelas 11 dan 12. Pak Mursal dan Bu Dewi ditetapkan oleh Dewan Juri sebagai juara kedua, Bu Dewi sebagai juara kedua dan Pak Mursal sebagai juara ketiga. Bagaimana perasaan? Ya biasa-biasa saja mungkin, atau ada surprise tersendiri, kejutan sendiri setelah ditetapkan oleh sebagai pemenang? Oh, Ibu Dewi dulu apa saya dulu? Terserah. Baik dah. Oke. Bapak. Ketika saya melihat informasi saya juara ketiga, perasaan saya senang sekali. Iya, senang. Awalnya sih saya ingin mengikuti media pembelajaran ini, ya pertama motivasi saya untuk mengajak rekan-rekan guru-guru muda itu untuk berinovasi. Memberikan inovasi agar ayo kita harus bisa memberikan ke peserta didik itu gaya media pembelajaran itu yang menarik. Karena kan guru ini contoh. Iya. Semisal gurunya malas, kita pengen menekankan sesuatu untuk rajin, tapi kita malas bagaimana? Jadi saya coba untuk bergerak sendiri dulu. Mudah-mudahan guru-guru muda, khususnya seluruh guru ya, mau untuk berjalan untuk membuat media pembelajaran ini. Oke. Kalau Bu Kartika Dewi ya, atau Dewi Kartika? Panggilannya siapa nih? Menarik. Bu Dewi. Bu Dewi aja. Kalau Bu Dewi gimana Bu? Ya setelah melihat pengumuman mungkin ditetapkan sebagai pemenang. Senang pastinya, Pak. Pasti senang ya. Oke ya. Awalnya saya tidak menyangka. Oke. Membuat video pembelajaran itu memang bukan yang pertama kalinya. Cuman kalau bisa masuk ke 3 besar itu saya cukup excited, tidak menyangka dan ya? Senang sekali ya. Iya. Tapi kira-kira sudah ada pandangan atau pendapat lah, kira-kira saya ini bisa memenangkan ini atau ya mengalir saja mungkin? Saya buat sesuai dengan konsep yang diminta. Oke. Paling tidak kalau sudah sesuai dengan konsep yang diminta itu adalah harapan. Adalah harapan. Iya. Adalah harapan. Dan harus percaya diri. Harus percaya diri. Nah, apa sih kendalanya Bu? Dalam membuat media pembelajaran kemarin seperti apa? Mungkin nggak ada kendala atau ada kendala teknis atau seperti apa? Untuk membuat video pembelajaran itu, kalau untuk kendala itu yang benar-benar dirasakan, yang benar-benar berat itu sebenarnya nggak ada sih Pak. Nggak ada ya? Ya paling kita harus mematangkan konsepnya, kemudian kita sesuaikan dengan petunjuknya. Oke. Petunjuk teknisnya, apa yang diminta, apa yang dipersyaratkan, kemudian baru kita proses pembuatan. Kuncinya mematangkan konsep itu ya. Kuncinya mematangkan konsep, artinya ada perencanaan. Konsep itu terkait dengan perencanaan lah ya. Perencanaan itu harus matang ya. Nah, dari perencanaan itu selanjutnya proses dilakukan ya, kegiatan. Nah, kalau untuk Pak Mursal, kira-kira apa kendalanya itu saya harus berani melihat merekam video saya sendiri. Ternyata merekam video itu sulit ya, merekam secara langsung itu menurut saya ya. Tapi kalau konsepnya ya saya sudah memikirkan juga, dan salah satu mungkin kita harus mengikuti juknisnya juga ya. Ketika kita mengikuti juknisnya, insya Allah ada harapannya juga. Dan harus tanamkan dalam diri kita
harus percaya diri juga. Harus percaya diri. Oke. Artinya tetap ada kendala ya. Ya, tetap ada kendala yang pasti kita temui ketika ingin membuat media pembelajaran. Tapi kata Bu Dewi tadi, matangkan konsep itu, matangkan konsep. Nah, media pembelajaran itu kan penting ya untuk kegiatan proses pembelajaran. Suksesnya pembelajaran siswa itu menerima materi dengan baik atau tidak, salah satunya didukung oleh kehadiran media pembelajaran. Menurut Bu Dewi, kira-kira apa sih pentingnya penggunaan media pembelajaran oleh guru ketika melakukan kegiatan KBM pembelajaran di kelas? Banyak manfaatnya, Pak. Iya. Yang pertama itu mengefisiensikan waktu. Mengefisiensikan waktu ya. Kalau kita nggak menggunakan media yang tepat, bisa jadi butuh waktu yang lebih lama untuk menyampaikan materi ke murid. Betul. Tapi kalau kita menggunakan media yang beragam, kemudian tepat sasaran, maka akan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Iya. Dan tujuan pembelajaran kita juga bisa lebih tercapai dengan optimal. Medianya tepat. Kalau medianya tepat. Iya. Nah, artinya ketepatan media pembelajaran yang kita gunakan pada materi ini sangat berpengaruh juga ya. Sangat berpengaruh juga. Nah, kalau menurut Pak Mursal, apa pentingnya penggunaan media pembelajaran? Sangat penting sekali, karena biasanya kan kalau kita kembali ke 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kan menggunakan metode konvensional ya. Oke. Metode konvensional ini kan metode yang lama nih. Jadi bagaimana caranya proses pembelajaran itu agar si peserta didik itu menarik, tertarik, dan nggak membosankan, ya kita harus bikin media pembelajaran. Media pembelajaran. Ketika kita bikin media pembelajaran, jadi siswa itu, wah ini luar biasa, ini menarik ini. Jadi siswanya itu langsung terpusat untuk melihat. Oke. Artinya ketertarikan siswa terhadap materi tertentu, materi ini juga dipengaruhi oleh media pelajaran yang kita buat ya, yang kita gunakan dalam. Tapi menurut Pak Mursal, bagaimana sih kondisi siswa ketika Pak Mursal di kelas menggunakan media pembelajaran dan tidak menggunakan media pembelajaran misalnya? Oke, semisal tidak menggunakan metode konvensional, ketika saya menggunakan metode konvensional itu siswanya itu lebih banyak ngomong sendirinya, tidak fokus. Ketika saya pakai proyektor, ada video pembelajarannya, siswa itu banyak fokusnya, banyak melihatnya, dan banyak tanyanya. Banyak tanyanya ya. Artinya interaksi antara guru dan siswa itu sangat intensif gitu ya, dengan menggunakan media pembelajaran. Pentingnya media pembelajaran di kelas, tidak semua guru kita yang memahami bahwa penggunaan media pembelajaran itu sangat penting. Bagaimana tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, yang juga dengan menggunakan media pembelajaran. Menurut pandangan Pak Mursal dan Bu Dewi, saat ini kondisi guru-guru kita, apakah sudah sekitar, sebut saja 90% sudah menggunakan media pembelajaran dalam kegiatan KBM-nya, atau masih pola klasikal yang dialami ya, yang dialami sepengetahuan Pak Mursal dan sepandangan oleh Bu Dewi? Ya, kalau menurut saya itu penggunaan media pembelajaran khususnya yang berbasis teknologi, Pak. Ya, berbasis teknologi. Itu masih sekitar 50-60% digunakan oleh guru gitu. Sisanya mungkin masih menggunakan media atau alat peraga, tapi ya, bukan yang digital. Yang digital, betul. Masih yang konvensional. Menurut Bu Dewi, apa tuh penyebabnya? Apakah memang karena tidak tahu menggunakan perangkat media digital itu untuk menghasilkan media pembelajaran, atau memang ada kecenderungan tidak mau ya karena terbiasa dengan kondisi-kondisi sebelumnya mungkin? Kalau menurut saya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, Pak ya. Salah satunya karakteristik mata pelajarannya. Mata pelajaran. Karena ada beberapa materi itu yang tidak bisa kita paksakan untuk menggunakan media teknologi tersebut. Contohnya misalnya? Kalau saya di matematika, saya tetap butuh papan tulis. Oh gitu ya, tetap butuh papan tulis. Saya sangat butuh papan tulis dan ya. spidol gitu. Anak-anak untuk mempelajari matematika itu kan kadang kita harus pandu step by step. Iya, betul. Kadang-kadang
media pembelajaran digital juga harus dipilih yang sesuai yang mana. Kemudian kalau yang faktor lainnya bisa jadi salah satunya tadi ada beberapa guru yang memang belum mahir membuat media pembelajaran berbasis teknologi tersebut, sehingga hal itu menjadi kendala bagi mereka untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Oke. Untuk Pak Mursal sendiri gimana? Bersama dengan Bu Dewi ya. Kalau di SMA Negeri 2 itu mungkin udah 80% menggunakan teknologi ya. Teknologi 20% itu karena umurnya sudah mau pensiun juga. Jadi mungkin masih menggunakan langsung metode ceramah. Ya, metode ceramah itu. Terkait dengan digitalisasi pendidikan, menurut Pak Mursal dan Bu Dewi, kira-kira apakah dengan menggunakan digitalisasi pendidikan kualitas pendidikan bisa ditingkatkan? Penggunaan digitalisasi pendidikan, media pembelajaran digital misalnya, apakah akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan kualitas siswa yang hilirnya adalah peningkatan kualitas pendidikan khususnya di Bangka Belitung? Ya, kalau menurut saya sangat berpengaruh. Ya. Karena kita mengajar itu harus disesuaikan dengan kemajuan zaman ya. Iya, betul. Anak kita kan hidup di zaman yang digital generasi Z seperti ini. Maka kita nggak mungkin ngajar dengan cara kita waktu yang menjadi siswa dulu. Betul. Saya sepakat itu. Jadi kita harus mengupgrade diri kita supaya ya kita bisa mengajar anak-anak sesuai dengan zamannya. Melalui proses digitalisasi tadi. Oke. Artinya ada kata kunci mengupgrade diri kita ya, mengupgrade diri kita dengan kondisi saat ini. Artinya guru tidak bisa lagi dengan gaya mengajar dengan saat dia belajar dulu sekian puluh tahun yang lalu mungkin seperti itu tidak bisa lagi diterapkan ketika dia menerima pelajaran seperti ini. Ya kalau dulu terima seperti yang saya rasakan, guru masuk, salah satu siswa minta tolong ambil buku di perpustakaan, siswa ambil buku sekitar jumlah siswa yang di kelas, lalu dibacakan, ada pertanyaan, udah itu bunyi keluar gitu kan, keluar. Atau CBSA, catat buku sampai habis, gurunya tolong minta salah satu sekretaris biasanya, sekretaris kelas, ini tolong catat, lalu gurunya keluar gitu kan. Itu tidak mungkin lagi dilaksanakan, tidak mungkin lagi rasanya kurang afdol lah kalau pola itu diterapkan dalam kondisi saat ini. Nah, menurut Pak Mursal kembali sama dengan pertanyaan tadi, kira-kira apakah penggunaan digitalisasi dalam bidang pendidikan ini akan meningkatkan kualitas? Oke, kalau menurut saya kita emang tidak bisa menghindari teknologi ini sesuai dengan zamannya. Udah ada juga ulama mengatakan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Betul. Nah, mau tidak mau kita sebagai pendidik harus mengikuti pembelajaran sesuai dengan zamannya. Iya. Ada ini perkataan teknologi akan menggantikan guru. Kita ubah aja analogi itu. Kita ubah guru yang mempelajari teknologi dan memanfaatkan teknologi akan menggantikan guru yang tidak mau belajar teknologi. Oke, baik. Demikian podcast Sepradi, bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan akan kita hadirkan kembali guru-guru hebat untuk menggali ide-ide mereka terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di Bangka Belitung. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.